Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami muliakan, kami adalah perkumpulan remaja dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi di Malang. Mohon nasihat Buya untuk kami yang belum menikah, karena sering melihat banyak figur publik yang bercerai sehingga menimbulkan rasa takut bagi kami untuk melangkah ke pernikahan, khawatir gagal dan tidak harmonis. Bagaimana cara menghilangkan ketakutan tersebut dan apa yang harus kami persiapkan agar kelak rumah tangga tetap bisa harmonis dalam mengarungi bahtera kehidupan? Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah anak-anakku yang di kampus semuanya. Fokuslah kepada belajarmu, pendidikanmu. Fokuslah kepada belajar pendidikan. Supaya tidak biasa iseng dengan urusan syahwat. Kemudian, dan itu lihat, lebih efisien, lebih maksimal waktumu untuk belajar. Kemudian di saat secara hasrat kok tiba-tiba ada keinginan untuk menikah. Nah ini, kami kira semuanya punya hasrat. Cuman permasalahannya kan ditanyakan. Setelah dia punya hasrat, dihadapkan kepada contoh yang ada di hadapannya. Selagi normal pasti punya hasrat untuk menikah. Maka untuk anak-anak yang di mahasiswa, anak kampus, dimanapun anak-anak muda, selagi Anda belum waktunya untuk menikah, lebih baik Anda fokus kepada karir Anda, belajar Anda. Jangan iseng urusan syahwat. Karena kalau sudah terpeleset dalam urusan syahwat, melakukan kehinaan, murka Allah. Menghilangkan keberkahan hidup. Baik. Kemudian setelah itu, kalau sudah punya hasrat atau keinginan untuk menikah, nah ini yang perlu dibangun. Setelah itu bahwasanya, yakini bahwasanya nikah itu adalah sunnat Rasulullah. Artinya apa? Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi SAW, dan Nabi menghimbau selagi orang itu punya kemauan untuk menikah dan dia punya kemampuan sisi lain, maka hendaknya menikah dengan niat untuk beribadah. Nah, niat beribadah tentunya harus ada kecerdasan. Ini kami hadirkan dalam kursus-kursus di beberapa tempat yang diklat cinta, biar memilihnya itu benar. Adapun pemandangan yang Anda lihat sepanjang hidup ini, kalau ternyata ada orang cerai dan sebagainya, di hadapan Anda ini, jadi orang cerdas itu kalau ingin melihat sesuatu, tentunya jangan pakai mata sebelah dong, sempurnakan pandangan. Di sana ada orang cerai-cerai. Tapi bukankah di sana juga ada orang hidupnya bahagia dan penuh keindahan? Kenapa yang kita lihat hanya sisi orang yang berantem saja? Berarti mungkin salah kita cara memandangnya. Kita melihat kehidupan itu kok dari sisi kelam. Padahal di sana ada orang dengan kebahagiaan. Bahkan dengan keindahan dalam rumah tangga, dengan keindahan cinta, saling menyayangi, sehingga yang namanya permasalahan ekonomi menjadi tertutup. Kenapa? Ada cinta. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, karena indahnya. Maka cinta itu indah. Sehingga dalam bahasa cinta itu, dengan cinta, cinta akan menghilangkan duka nestapa, kesusahan, sehingga orang bisa tersenyum karena hidupnya indah dengan cinta karena Allah, biarpun dalam kekurangan, bahkan tidak menganggap itu sebuah siksa, sehingga tidak ada seorang istri menuntut suaminya berlebihan atau suami menuntut istrinya berlebihan. Jadi cara hidup. Jadi apa selanjutnya? Saat Anda punya hajat, berkacalah, melihatlah kepada orang-orang yang di hadapan Anda ada orang yang hidupnya indah, yang mengajar keindahan biarpun belum sempat sampai kepada keindahan yang sejati. Nah, kalau Anda melihat problem-problem, Anda orang cerdas kok, mahasiswa itu cerdas. Kalau ada orang rumah tangga cekcok, bermasalah dan sebagainya, maka Anda sebagai anak cerdas, anak kampus, mempelajari apa sih sebabnya itu semuanya. Biasanya menikahnya tidak direncanakan, atau telanjur jatuh cinta, atau hal yang lain, ada ketamaan rumah tangga, atau mungkin ada yang keras kepala rumah tangga, itu menjadikan rumah tangga indah. Dan kita ada pelajari saja. Anda belajar. Dan kami seru kepada Anda, anak-anak muda, kita ada obrolan. Obrolan tentang cinta itu adalah menuju rumah tangga, namanya diklat cinta. Bagaimana mencari cinta, cinta itu seperti apa? Itu harus. Anak-anak kita, anak-anak muda harus belajar ini. Fase-fase mencintai.
Siapa yang orang kita cintai? Nah, sebab mencintai itu kan sederhana. Kalau Anda benar ketemu orang yang layak untuk Anda cintai, Anda indah. Kalau bahasa sederhana kami, wahai anak-anak muda, kalau orang salah makan, itu kan sakit perut. Tapi kalau Anda salah mencintai, Anda akan sakit seumur hidup. Itu kali yang Anda lihat dalam kehidupan. Anda salah memilih orang yang Anda cintai. Bukan memilih orang yang tepat. Hanya karena jatuh cinta, ketemu di Facebook barangkali. Atau di ini langsung jatuh cinta. Bagaimana? Sehingga itu menjadikan sebab banyak permasalahan. Nah ini Anda mahasiswa cerdas, berpikir. Kalau ada orang punya masalah rumah tangga, Anda pelajari permasalahannya apa, saya tidak boleh masuk permasalahan itu. Ternyata ada bahagia dan sebagainya. Ternyata rambu-rambunya juga ada. Orang bahagia itu mudah. Hidup berumah tangga niat mengabdi karena Allah dulu, kemudian saling mengerti, memahami, tidak saling menuntut, tidak mengangkat suara, tidak merendahkan, tidak ini. Kalau terbangun rumah tangga, rambu-rambu ini enak semuanya. Itu ya, jadi belajar ilmu menuju rumah tangga mencari pasangan. Anda belajar harus ada ilmunya. Seperti Anda sekarang belajar apa? Anda ilmu kedokteran. Atau yang lainnya. Kan untuk apa? Biar Anda benar jadi dokter. Kan gitu. Berumah tangga ternyata ada ilmunya. Bukan Anda terjebak dalam cinta di tengah jalan, tak tahu aja langsung Anda nikahi. Lah, menikah kok tidak memilih. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan, menikah itu memilih. Tapi kalau orang jatuh cinta itu sudah nggak bisa memilih lagi. Kenapa? Dunia menjadi seluas daun kelor. Gula Jawa rasa coklat, repot. Diberi yang terbaik pun tetap tidak mampu, tidak mau. Nah inilah. Maka Anda anak muda cerdas. Saya senang. Anda cerdas. Masa saya harus nikah dengan dia? Tiba-tiba aku jatuh cinta dengan tidak jelas. Wah, nggak beres sih. Mikir dong, masa depanku apa? Masa depan Anda kan bertanya di majelis mulia, berarti Anda bukan orang main-main. Anda kenal akhirat. Masa depanku harus akhirat. Kalau aku dekat dengan dia, akhiratku gimana? Begitu dong. Tapi ada dengan kedunguan, lihat, menikah orang tua dilawan. Demi cinta, demi cinta, demi cinta. Hilang keberkahan hidup. Akhirnya terjadilah seksa dalam rumah tangganya. Baik, jangan ragu, anak-anakku semuanya, kalau sudah punya hajat untuk menikah, menikah. Dalam keadaan kuliah nggak ada masalah. Anda boleh kuliah. Kalau memang syahwat Anda bergolak kuat sekali, Anda boleh menikah. Bahkan itu mungkin jauh lebih cerdas. Bukan. Anda menikah. Ini loh ya. Anda kuliah. Lalu punya istri. Ya biarpun sama-sama belum punya penghasilan, istri Anda tetap makan. Dikirim oleh orang tuanya, Anda kirim orang tua. Sama-sama. Orang tua Anda ngirim. Orang tua istri Anda ngirim. Karena memang masih merintis belajar. Coba kalau Anda berpikir cerdas sedikit. Anda dengan istri Anda makan tetap, ngekos iya. Cuman bedanya kos-kosannya bisa lumayan lah, satu kos kecil bisa berdua. Dengan istri lebih murah. Satu, makan juga sama-sama. Coba lebih cerdas mana? Teman Anda laki sendiri, makan sendiri. Perempuan di sana makan sendiri. Ya sudah. Hidupnya sama-sama makan, cuma bedanya apa? Anda punya kesenangan, Anda punya hiburan yang indah, Anda halal. Kita pengen praktis urusan kehalalan ini. Biarpun masih mahasiswa. Ya, mungkin sebagai kita dulu waktu menikah juga masih belajar kok, seperti Anda kok, kurang lebih. Cuman perlu keberanian. Kalau haram no, tapi halal oke. Ya kalau sama-sama belajar ya BSS, bayar sendiri-sendiri, gak ada masalah. Kita dulu BSS kok. Itu saya anak-anakku yang ada di kampus. Setelah itu Anda akan jadi anak hebat, fokus belajar, kuliahnya hebat, tidak mudah terganggu. Bayangkan mau belajar, kalau Anda tidak cerdas, mau belajar, mau baca materi kuliah esok hari, ini baru baca 2 baris, handphonenya bunyi, ting ting, balas WA. Sudah itu agak masalah lagi dengan asmaranya. Lama ini sampai klarifikasi. Muihan 1,5 jam itu hanya ngurusi WhatsApp. Nggak kebaca ini pelajarannya. Nah ini ngadap skripsi minta tolong sama orang. Padahal WhatsApp jadi kalau dicilid 4 jilid itu, 7 jilid itu. Mohon Anda ya, senang kalian bertanya mahasiswa cerdas. Tidak boleh runtuh cita-citamu gara-gara cinta yang salah. Cintamu mendukung kesuksesanmu, itu baru benar. Maka setelah itu hidup Anda ada yang indah insyaallah. Mahasiswa hebat. Ayo hadiri acara-acara kami yang ada di beberapa kota, seperti sudah di Malang, di ini ada di beberapa kota yang banyak anak-anak muda. Kita siap untuk diskusi menuju menghantarkan Anda wahai anak-anakku, bagaimana bercinta yang benar, mencintai yang benar, memilih pasangan yang benar untuk hidup indah. Nuhibbukum fillah.
Allahu a'lam bishawab.